Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan. Materi hari ini adalah mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan strategi mengatasi berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Coba kita amati dulu gambar berikut ini, bagaimana kita dapat mewaspadai ancaman terhadap NKRI sebagai wujud integrasi nasional. Ini ada gambar tentara sedang membawa senjata lengkap untuk siap ya suatu saat negara kita mendapat ancaman. Yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Apa sih ancaman? Adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Ancaman terhadap integrasi nasional yaitu ancaman di bidang ideologi. Terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain seperti pemberontakan PKI dan pemberontakan DITI. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Dalam sejarah Indonesia terdapat sejumlah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut, yaitu ada PRRI Semesta, Gerakan Anti-Ajis, dan Republik Maluku yang ingin merdeka. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi ada yang namanya internal, yaitu bidang dalam sendiri. Itu beberapa, yang pertama adalah inflasi, terus kedua pengangguran, tiga infrastruktur, yang keempat kebijakan ekonomi. Ancaman di luar bidang ekonomi antara lain ketergantungan kita terhadap asing, yang kedua daya saing kita, yang ketiga adalah kinerja ekonomi yang belum baik. Yang keempat, ancaman di bidang sosial. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan atau disebut SARA yang timbul akibat watak kekerasan dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Ini ada bendera Maluku ya, Maluku yang mau merdeka. Yang lima, ancaman di bidang budaya. Itu timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi. Hal ini ditandai masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri khususnya yang sulit dibendung dan mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Yang keenam, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. BPPI 2008 menyatakan bahwa ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror, teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Yang ke B itu adalah strategi mengatasi berbagai macam ancaman. Dalam mengatasi ancaman militer maupun nir-militer atau non-militer, pemerintah melalui Departemen Pertahanan telah mengeluarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia atau BPPI 2008. Yang pertama adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman berbentuk dimensi ideologi adalah melalui kebijakan, yaitu langkah-langkah politik yang tepat dan intensif terus-menerus untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila.
Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ke dalam dan keluar. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, yaitu pemerintah harus banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya serta memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. Yaitu makanya di media-media itu harus ada sensor. Yang kelima, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. BPPI 2008 menyatakan fungsi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama. Jadi TNI itu sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman. Yang C adalah ketahanan nasional. Yang pertama, perspektif ketahanan nasional. 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode atau cara. Yang ketiga adalah ketahanan nasional sebagai doktrin. Yang kedua, gagasan ketahanan nasional, yaitu gagasan yang pertama tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsep ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Bapak rasa cukup untuk materi hari ini. Mudah-mudahan hari esok kita masih diberikan kesehatan, bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.